Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita belajar dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-8. Mengambil cerita Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya datang dan memberitakan baptisan pertobatan. Sesungguhnya orang Yahudi sudah terbiasa dengan istilah atau ritual pembersihan di mana tercatat di dalam kitab Imamat dari pasal 11 hingga pasal yang ke-15. Orang yang sesungguhnya ingin memeluk iman Yahudi harus menjalani sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu yang pertama disunat, yang kedua adalah memberikan korban persembahan sebagai menebus salah, dan yang ketiga adalah baptisan di mana itu lambang pembersihan melalui mandian. Dan sesungguhnya baptisan Yohanes bukan soal menjadi orang atau kaum Yahudi, tetapi menjadi golongan orang yang dibersihkan, sehingga yang dibersihkan itu difahami sebagai miliknya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada amnya baptisan diiringi dengan pengakuan. Yang pertama, pengakuan kepada diri sendiri. Pengakuan kepada diri sendiri ini agak jelas dalam cerita perumpamaan anak yang hilang yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Karena langkah pertama untuk kembali ke rumah ialah memandang dirinya sendiri. Artinya, langkah pertama bertobat ialah menjalin hubungan yang benar dengan Allah, di mana kita mengakui dosa kita kepada diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baptisan juga diiringi dengan pengakuan yang kedua, pengakuan kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Yang sesungguhnya, kesan dari perkara yang pertama yang disebutkan tadi itu akan berimpak dan kita secara pribadi akan bertindak untuk bertemu dengan orang yang kita lukai, karena kesalahan kita atau istilah lainnya dosa, maka kita akan bertemu dengan mereka untuk memohon maaf. Pengakuan kepada Tuhan secara pribadi melalui doa itu mudah dan terlalu mudah. Tetapi untuk kita bertemu dengan orang yang kita lukai bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi kita kena sadari, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tidak ada pengampunan dosa tanpa kerendahan hati. Bertemu dengan orang yang kita lukai sebenarnya menunjukkan kita memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan juga diiringi dengan pengakuan kepada Tuhan, di mana akhir dari keangkuhan dan kesombongan ialah awal dari pengampunan. Hanya apabila seseorang berkata, "Saya telah berdosa," maka Allah berkesempatan berfirman, "Aku mengampuni." Tetapi jika kita tidak ada pengakuan seperti itu di hadapan Allah, kita tidak menyatakan yang kita berdosa, maka bagaimana Tuhan boleh mengatakan Dia sudah mengampuni? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan 3 hal yang utama dalam hidup kita. Menyadari kelemahan kita sendiri dan kita manusia berdosa. Yang kedua, jika ada yang dilukai, temukan dia. Dan yang ketiga, apabila kita menemukan dia, kita sudah selesai dengan dia, betapa damainya hati kita untuk mengakui segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan mengampuni pada waktu kita mengakui kita adalah orang yang berdosa. Tuhan memberkati.